Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2713 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Filipi pasal 2 ayat 9 sampai ayat 11. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini bicara tentang apa yang dilakukan Tuhan Yesus demi siapa? Demi kita umat manusia yang penuh dengan dosa. Saudara, Rasul Paulus mengupas dengan firman Tuhan ini, apa yang dilakukan Tuhan Yesus demi saudara dan saya manusia berdosa. Yesus yang adalah Allah itu sendiri, dia datang ke dalam dunia, dia merendahkan diri, dia mengambil rupa seorang hamba. Dia adalah Tuhan yang jadi manusia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang jadi manusia itu, dia adalah Yesus Kristus Tuhan. Amin. Dia mati untuk kita, dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Amin. Membuktikan bahwa dia adalah Tuhan yang dapat mengatasi maut sekalipun. Banyak orang mengaku Tuhan, tapi gak bangkit-bangkit sampai sekarang, saudara. Yesus membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Dia bangkit dari kematian. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia menanggung semua dosa-dosa saudara dan saya. Dia mati di atas kayu salib. Dia bangkit dari kematian. Barang siapa yang percaya kepadanya, dia diselamatkan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa Yesus adalah Tuhan yang luar biasa. Amin. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena dia datang dengan kerendahan hati. Dia mati dalam ketaatan. Dia setia sampai mati. Dia melakukan itu semua demi saudara dan saya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena kerendahan hati Yesus yang adalah Tuhan yang jadi manusia, dia rela mati taat sampai di atas kayu salib itu, mati dalam ketaatan. Dia begitu setia sampai mati. Membuat Allah Bapa yang pertama meninggikan Yesus. Amin. Ayat 9 perhatikan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Apa yang dilakukan Yesus dalam kerendahan hatinya, ketaatannya, kesetiaannya.
membuat nama Yesus ditinggikan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau ditinggikan oleh Tuhan, belajar dari teladan Yesus, belajar rendah hati, belajar taat, belajar setia, maka Tuhan akan mengangkat saudara, meninggikan saudara. Kalau Tuhan yang sudah angkat tinggi kita, tidak ada satu orang yang bisa menurunkan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari belajar bersama-sama, belajar kerendahan hati. Saudara, firman Tuhan jelas, Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Amin. Tuhan akan tinggikan. Amin. Orang yang sombong, orang yang tinggi hati akan direndahkan oleh Tuhan. Mari belajar dari Yesus tentang kerendahan hati. Dia yang adalah Allah. Dia datang ke dalam dunia, mengambil rupa seorang hamba menjadi sama seperti saudara dan saya manusia. Saudara, betapa rendah hatinya Yesus. Dia menanggalkan semua sifat-sifat Allahnya. Demi apa? Demi saudara dan saya. Saudara, bukti Tuhan jadi manusia, dia mati. Oh haleluya. Sifat Allahnya dia tanggalkan. Supaya apa? Supaya tergenapi bahwa korban bakaran itu baru sah kalau yang dikorbankan itu sudah mati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus yang adalah Tuhan itu, dia jadi manusia, bentuk kerendahan hatinya. Supaya apa? Dapat menjangkau kita manusia yang berdosa. Haleluya. Makanya tidak heran kalau Allah Bapa meninggikan Yesus. Haleluya. Yang kedua saudara, karena kerendahan hati Yesus, ketaatannya, kesetiaannya, membuat Allah Bapa memberi nama Yesus, nama yang berkuasa. Amin. Ayat 10 perhatikan. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena kerendahan hati Yesus, ketaatannya, kesetiaannya sampai mati itu, Allah Bapa mengaruniakan nama yang penuh dengan kuasa. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu-satunya nama yang penuh dengan kuasa, yang sanggup mengadakan mujizat, mengusir kuasa-kuasa gelap, hanya nama Yesus. Amin. Saudara tidak dapat mengusir kuasa-kuasa kegelapan atas nama Paulus, atas nama Yohanes, atas nama para rasul, bapak-bapak gereja, gembala, pendeta, saudara. Tidak bisa. Hanya melalui nama siapa? Hanya melalui nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, nama Yesus sangat-sangat powerful, sangat-sangat penuh kuasa. Kenapa? Karena Yesus mendapat anugerah itu dari Allah Bapa. Karena Allah Bapa melihat kerendahan hati Yesus. Amin. Karena Allah Bapa melihat ketaatannya, kesetiaannya, kasihnya yang besar untuk kita orang-orang yang berdosa. Sehingga Allah mengaruniakan nama Yesus, nama yang memberikan kekuatan, nama yang memberikan kesembuhan, nama yang memberikan keselamatan bagi kita. Haleluya. Yang ketiga saudara, karena kerendahan hatinya, ketaatannya, kesetiaannya, kasihnya. Yang ketiga ayat 11 perhatikan. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Haleluya. Saudara yang ketiga, karena kerendahan hatinya, ketaatannya, kesetiaan, kasihnya membuat Allah Bapa
mendeklarasikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan dalam nama Yesus, Allah Bapa dipermuliakan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dalam nama Yesus, kalau kita sebut, itu mempermuliakan Allah. Amin. Karena di dalam nama Yesus penuh kuasa. Di dalam nama Yesus itu memberikan langkah iman yang memberikan keselamatan, yang memberikan keyakinan, kepastian. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, di saat kita menyebut nama Yesus, kita sedang mempermuliakan Allah Bapa yang ada di surga. Amin. Haleluya. Hari ini kita belajar karena ketaatannya, kerendahan hatinya, kasihnya, karena kesetiaannya, Allah Bapa meninggikan Yesus. Allah Bapa memberi nama yang berkuasa di bumi dan di surga. Dan yang ketiga kita belajar, Allah Bapa memberikan nama itu untuk mempermuliakan nama Bapa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat sorga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.